Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai kebijakan komunikasi pemasaran terpadu. Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sabina Amelia, lalu ada Saufi Latifah, terus ada saya sendiri Muhammad Andriansyah, dan ada Anggita Kisviana. Oke, mengenai komunikasi pemasaran, yaitu pengertian dari komunikasi pemasaran sendiri atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang merupakan gagasan atau informasi pengirim melalui suatu media kepada penerima agar mampu memahami maksud pengirim. Lalu selanjutnya ada bauran komunikasi pemasaran. Nah, bauran komunikasi pemasaran sendiri adalah perpaduan spesifik dari alat promosi yang digunakan perusahaan secara persuasif untuk mengomunikasikan nilai pelanggan dan membangun hubungan konsumen. Ini sesuai di buku Kotler dan Armstrong tahun 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran memiliki fungsi yang pertama, konsumen dapat diberitahu atau ditunjukkan bagaimana dan mengapa sebuah produk itu digunakan. Nah, selain itu, konsumen juga dapat diberitahu di mana serta kapan produk tersebut digunakan. Kemudian yang kedua, konsumen dapat mengetahui tentang siapa yang membuat produk tersebut dan apa keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, berikutnya mengenai langkah pengembangan komunikasi yang efektif. Jadi untuk mencapai suatu komunikasi yang efektif terdapat beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi peserta sasaran. Kemudian yang kedua, menentukan tugas komunikasi. Kemudian yang ketiga, merancang komunikasi. Lalu yang keempat, memilih saluran komunikasi. Lalu yang kelima, menetapkan total anggaran komunikasi. Lalu yang keenam, memutuskan bauran komunikasi. Yang ketujuh, mengukur hasil komunikasi. Dan yang terakhir, mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Baik, untuk selanjutnya yakni komunikasi pemasaran terpadu dalam perspektif etika Islam. Menurut Kotler dan Armstrong mengartikan bahwa konsep komunikasi pemasaran terpadu merupakan upaya mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi perusahaan untuk memberikan pesan yang jelas, konsisten, dan menarik tentang organisasi dan produknya. IMC tidak diragukan lagi. IMC merupakan strategi pemasaran terkenal yang menekankan pada hubungan pemangku kepentingan menurut S.A.C. Abdullah dan Sahad. Keunggulannya jelas karena digunakan secara global dan mencakup semua jenis bisnis. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip Rasulullah tentang etika berjual beli yang baik. Yang pertama, ada prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Yang kedua, amanah dan profesional dalam berdagang. Yang ketiga, adil dalam memenuhi hak konsumen untuk menjunjung tinggi kewajiban pedagang. Yang keempat, berdampak sosial. Maksudnya, dalam beretika bisnis tidak mengejar keuntungan secara berlebihan, namun diniatkan juga untuk membantu orang lain. Yang kelima, bersikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas jual beli dengan tidak menjelek-jelekan barang orang lain. Yang keenam, barang yang dijual adalah baik dan halal. Jual beli yang dilakukan harus bersih dari unsur riba. Oke, selanjutnya kita akan membahas implementasi IMC atau Integrated Marketing Communication. IMC dapat menghasilkan konsistensi pesan yang lebih kuat dan membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan yang lebih besar. Jadi IMC sendiri akan memaksa manajemen memikirkan semua cara pelanggan berhubungan dengan perusahaan, bagaimana perusahaan mengkomunikasikan posisinya. Arti pentingnya lebih relatif setiap sarana dan masalah ketepatan waktu. Jadi IMC harus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep strategi IMC dalam Islam. Yang pertama yaitu dalam melakukan aktivitas promosi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melebihkan produk dengan maksud untuk memikat pembeli. Jadi yang kedua, Nabi itu secara tegas menyatakan bahwa seorang penjual harus membebaskan diri dari sumpah yang berlebihan.
dalam menjual suatu barang dan tidak pernah melakukan sumpah untuk melariskan dagangannya. Yang ketiga yaitu memperhatikan etika dalam berpromosi. Contohnya seperti kita wajib memberitahukan faktor yang mendukung atau efek samping dari produk itu. Yang kedua, tidak melakukan eksploitasi terhadap wanita. Yang ketiga, yaitu kualitas produk tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Selanjutnya ada yang keempat, para pemasar itu tidak diperkenankan main mata dengan tema-temanya agar pura-pura berminat dengan barang yang dijual dan membelinya dengan harga mahal sesuai dengan harga yang diminta oleh penjual. Jadi ini disebut najasi yang sangat dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.